Banyak pengendara juga mengeluh ketika mengalami bolong ataupun tertusuk paku, lalu dilakukan penambalan seperti ini. Ini hanya bertahan terkadang 1 hari ataupun 1 minggu sudah bocor lagi dari penambalannya. Sebenarnya cara penambalan ini Pak, justru ditonjok seperti ini justru dia akan memperbesar atau memperluas lubang yang sudah tercipta sebelumnya Pak ya, karena ini ditonjok. Jadi ketika proses penusukan, lubang tersebut akan mengalami mekar sehingga lubang tersebut akan menjadi besar, walhasil nantinya motor tidak akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Barai Motor. Baiklah, hari ini di hadapan saya ada sepeda listrik eksotik. Nah, dimana sepeda listrik ini punya masalah di bagian ban depan khususnya. Untuk ban belakang masih bagus. Ini ban depannya sering kempes ataupun sering kurang angin, pokoknya sering bocor. Dikarenakan sepeda listrik ini untuk bagian ban depannya sudah pernah tertusuk paku. Nah, lihat, kita cari. Nah, ini sudah ada bocor, sudah ditambal. Karena untuk di jenis tipe sepeda listrik yaitu tipe ban tubeless Pak ya. Jadi kalau bocor ini ditambalnya seperti ini Pak, menggunakan karet tambal khusus. Nah, ini ada dua lubang ataupun ada 2 tambalan. Kemungkinan ini sudah pernah tertusuk paku ataupun tertusuk benda tajam 2 kali. Nah, di sini sudah melakukan penambalan. Namun setelah beberapa hari ataupun setelah beberapa minggu ini kempes lagi, bocor lagi. Dan dilakukanlah mencoba menggunakan yaitu berupa cairan Pak ya, cairan ban tubeless. Tuh, lihat. Tuh, untuk di bagian sisi bannya tuh cairan keluar karena ini ban kempes. Kemungkinan bocor dari tambalannya lalu keluar lewat sini Pak. Anginnya lewat teris lalu keluar bersama cairan yang sudah diisi ke dalam ban tersebut. Perlu diketahui Bapak Ibu yang punya kendaraan sepeda listrik Pak ya, kalau misalkan ban sepeda listrik ini sudah tertusuk paku dan dilakukan penambalan seperti ini, seperti pada umumnya penambalan ban tubeless, ini tidak akan pernah awet Pak ya. Kenapa? Dikarenakan untuk jenis ban sepeda listrik Pak, ini sangatlah tipis Pak, beda dengan kendaraan sepeda motor. Untuk dari kualitas dan bahan juga kemungkinan beda dengan sepeda motor karena ini sepeda listrik Pak ya. Jadi ini bahannya sangat tipis. Kalau misalkan dilakukan penambalan seperti ini, ditonjok seperti pada umumnya, ini nggak akan kuat Pak ya. Paling sehari 2 hari sudah bocor lagi karena ini tidak kuat, karena dia lembek Pak, tipis. Lalu gimana solusinya Pak? Nah Pak, kalau kalian banyak duit, ini tinggal diganti Pak dengan yang baru. Namun masalahnya kalau misalkan bannya masih baru, katakanlah misalkan baru 1 hari ataupun 1 minggu pergantian ban yang baru, kalau misalkan diganti kan sayang Pak. Kalau misalkan bannya masih baru, oke, sayang. Nah, solusinya gimana Pak? Ini kita akan lakukan metode penambalan seperti menambal ban dalam Pak ya, tambal ban bakar maksudnya. Nah, karena ini bannya sudah tipis, sudah jelek, di sini kita punya ban yang lain. Nah, ini ada ban, ini masih tebal Pak. Tuh. Ini masih tebal dibanding yang terpasang di sepeda. Tuh. Namun masalahnya ini juga sama Pak, ini juga sama, sudah bolong tuh, sudah tertusuk paku ataupun sudah ada tambalan. Di sini juga ada 2 tambalan Pak, satu, mana yang satunya? Satu. Nah, 2. Ini tambalan 1, 2. Tuh. Dilihat dari dalamnya juga tuh, kelihatan sudah ada tambalan. Oke. Kita akan mencoba mengakali menambal ban yang ini Pak dengan metode tambal ban bakar. Nah, cara seperti ini bisa juga dilakukan di kendaraan sepeda motor khususnya Pak ya, karena banyak pengendara juga mengeluh ketika mengalami bolong ataupun tertusuk paku, lalu dilakukan penambalan seperti ini. Ini hanya bertahan terkadang 1 hari ataupun 1 minggu sudah bocor lagi dari penambalannya. Jadi
Sebenarnya cara penambalan ini Pak, justru ditonjok seperti ini justru dia akan memperbesar atau memperluas lubang yang sudah tercipta sebelumnya Pak ya, karena ini ditonjok. Jadi ketika proses penusukan, lubang tersebut akan mengalami mekar sehingga lubang tersebut akan menjadi besar, walhasil nantinya motor tidak akan bisa ditambal, ujung-ujungnya harus ganti Pak. Oke, nah di sini kita akan tunjukkan cara penambal yang super aman dan awet Pak ya. Namun caranya beda Pak ya, kemungkinan dengan jasanya juga beda, karena untuk proses penambalan yang mau kita lakukan ini harus melepas ataupun memisahkan ban dari peleknya. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya ini tambalannya dilepas. Nah, dilepas dulu. Tuh, bolong Pak ya, ini bolong. Nanti kita tambal dari dalam Pak, kita bakar. Kita tambal dari dalam, nantinya ini dikerik dulu, dikerik lalu ditambal, dipres lalu dibakar. Oke. Nah, ini bolong Pak ya, kita kerik dalamannya. Nah, ini bekas cairan Pak. Tuh, inilah efek daripada menggunakan cairan. Di sini menciptakan sebuah korosi Pak. Tuh, justru akan mengganggu ke bagian ris, akan mengalami alur untuk menciptakan sebuah kebocoran. Tuh, bolong. Oke, ini kita kerik. Oke, tuh, ini sudah kita kerik menggunakan tuner. Tuh, bisa menggunakan alat apa saja kalau kalian tidak punya tuner. Pokoknya kerik dulu untuk bagian bolong secara melingkar sampai bersih, lalu dikasih lem. Kasih lem. Oke, setelah dikasih lem, kita siapkan karet tambalannya. Kita ukur seukuran lubang yang sudah terbentuk di ban yang bocor. Lalu ditempel ke bagian yang bolong Pak ya, di dalamnya bukan di luar Pak.
Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita gunakan airmas bekas rokok. Nah, lalu airmas ini kita tempel di dalam di sini. Usahakan ini jangan sampai ada yang kotoran, Pak. Jangan ada kotoran yang mengganggu, nantinya ini tidak nempel, tidak kuat nempelnya. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal di press. Oke, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ini tinggal dibakar. Oke teman-teman, ini tinggal nunggu proses pembakaran sekitar beberapa menit. Nanti setelah apinya padam, ini kita lepas dan kita lihat hasilnya seperti apa. Sambil kita menunggu proses pembakaran, penggarangan ban, kita lepas dulu ban yang terpasang di sepedanya. Kita ganti nanti menggunakan ban yang sudah kita tambal tadi. Oke, ini kita lepas dulu. Wow, mengerikan Pak. Tuh. Ini sisa daripada penggunaan cairan tubeless. Tuh. Oke teman-teman, di sini sudah matang karena apinya sudah padam. Kita lihat. Kita lihat hasilnya. Sebelum kita lepas, kita kasih air agar tidak melok-lok. Tahu pemelok-lok, mengelupas. Nah, ini di hasilnya Pak ya. Tuh. Ini dilihat dari luar. Ini tidak kelihatan habis ditambal Pak ya. Dilihat dari luar tidak terlihat bekas ditambal. Oke, selanjutnya kita tambal lagi yang satunya. Karena ini ada dua, bolongnya ada dua. Nah, yang ini. Tahun 2004-nya canggih. Nah. Ngomongin jadi polisi. Oke, kita tambah lagi yang satunya, namun proses penambalannya akan kita skip untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak terlalu lama. Untuk proses penambalan ini keduanya sudah ditambal. Tuh, satu. Ini hasil tambalan yang pertama. Nah, ini yang kedua. Tuh. Oke. Lumayan kuat lah. Tuh, dilihat dari luar ini tidak kelihatan, tidak seperti ada tambalan Pak ya. Oke, ini tinggal dipasang. Ini tinggal dipasang dan kita lihat hasilnya apakah berhasil dan tidak bocor. Kalau misalkan berhasil, ini saya jamin ini awet Pak. Beda dengan tambalan seperti pada umumnya ditusuk dari luar menggunakan karet tambal tubeless, itu justru akan memperlebar lubang yang sudah tercipta di ban tersebut, sehingga lama-kelamaan akan menjadi bocor dan ujung-ujungnya tidak bisa ditambal, harus ganti. Kalau misalkan caranya seperti tadi, ditambal menggunakan tambalan bakar, insya Allah Pak, insya Allah jamin awet, karena proses penambalannya itu dilakukan di bagian dalamnya, bukan di luar. Ini dikasih
lumas terlebih dahulu, bisa menggunakan oli bekas ataupun sabun untuk bagian sisi bannya, risnya Pak ya, agar mudah menyesuaikan dengan kondisi ataupun dengan diameter pelek, nantinya agar tidak bocor di bagian risnya. Oke, tinggal kita tes isi angin. Tinggal diisi angin. Wish, awas meledak. Mantap Pak. Ininya harus sambil dipegang ya. Nah. Oke, udah kuat. Nah, oke, ini sudah kencang. Tuh, sudah tidak empoi. Keras, apa empoi Pak bahasa Indonesianya? Oke, kita cek. Kasih air. Tambalan yang sudah kita tambal tadi. Perebi, mana Perebi? Tolong dicari tambalannya. Ini percis tidak kelihatan Pak ya. Proses ataupun cara penambalan seperti ini tidak terlihat. Nah, ini sepertinya Pak. Coba dikasih air. Nah, ini terlihat Pak ya tambalannya sedikit. Aman. Coba yang satunya, cari lagi. Ini Pak. Mana? Oh, wah, nongtot Pak. Coba kasih. Tapi aman. Mantap. Oke, teman-teman, tuh ini nongtot Pak, karena lubangnya sudah terlalu besar, karena sudah lebih dari 1-2 kali proses penambalan ditusuk-tusuk sehingga bolongnya menjadi besar. Dikurangi angin nih Pak, ini terlalu kencang. Terus oke, cukup, Pasang. tinggal dipasang. Berhasil teman-teman ya, berhasil untuk proses penambalan dengan cara ditambal di dalam menggunakan tambal bakar, tambalan bakaran. Oke, jadi itulah sedikit cara untuk menambal ban tubeless yang selalu bocor dengan cara penambalan seperti pada umumnya ditusuk dari luar. Jadi agar ban tidak bocor-bocor terus dan tambalan supaya awet, jadi caranya seperti tadi Pak ya, ditambal menggunakan tambalan bakar, tambalnya dari dalam ya, selain daripada awet dan tambalan juga tidak terlihat. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Semoga cara ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman pengendara, khususnya di bagian perbanan yang sering bocor. Oke, saya Bari Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.